lagi di Really Family Channel. Hari ini kita akan ke Jatim Park 3. Jangan lupa ikutin keseruan kita hari ini ya. Let's go. Alhamdulillah kita udah sampai di area parkir Jatim Park 3. Begitu turun dari mobil, angin sejuk Kota Batu langsung menyambut kita. Sekarang kita sekeluarga jalan kaki melewati area Dino Mall, komplek mall terbuka yang mega banget. Nah, sebelum kita bisa masuk, ada satu proses wajib nih. Kalau bawa anak kecil, kita harus bawa si kecil ke tempat pengukuran tinggi badan yang ada di dekat loket ya. Aturan di Jatim Park 3 itu, kalau tinggi anak udah di atas 85 cm, maka udah dikenakan tarif tiket full. Pas anak aku yang kecil diukur, ternyata tingginya udah lewat dari 85 cm lebih dikit deh. Jadi fix deh dapat tiket full juga. Untungnya dari rumah aku udah beli tiketnya secara online biar nggak perlu ikut antrian panjang loket reguler. Karena beli online kita langsung diarahkan sama petugas untuk masuk ke ruangan khusus penukaran tiket online. Di dalam ruangan AC yang nyaman itu kita tinggal tunjukin bukti booking dari HP dan petugasnya langsung mencetak dan memberikan tiket gelang untuk kita sekeluarga. Di depan pintu tiket gelang kita masing-masing di scan barcode-nya oleh petugas pakai alat khusus, bukan di stempel manual ya guys. Begitu lampu scannernya hijau, kita sekeluarga resmi masuk ke dalam dunia dinosaurus deh. We're flying higher, we're gonna reach the clouds. Hai guys, kita udah ada di Jatim Park 3. Kita mau masuk ke dalam ya. Kita lihat-lihat di dalam. Yuk, ikutin terus keseruan aku hari ini ya. Ayo sayang. Begitu melewati gerbang pemeriksaan, kita bakal melewati lorong awal yang penuh edukasi fosil purba. Tapi karena aku dan suami pengen anak-anak dapat pengalaman terbaik sebelum antreannya mengular panjang, kita langsung jalan cepat menuju ke wahana primadonanya, yaitu kereta jelajah 5 zaman. Wahana ini benar-benar jadi rebutan dan ikon utama di sini loh ya. Jadi dulu kita tuh pernah kesini, tapi masih belum ada adik Khalif. Jadi langsung ke kakak Kaila. Sekarang udah ada adik Khalif, kita mau kenalin adik Khalif ke Jatim Park 3 ini ya guys ya. Ayo, masuk yuk, karena udah keburu sore, takutnya malah gelap di dalam malah nggak enak, oke? Yuk. Di sepanjang kanan dan kiri rel, robot-robot dinosaurusnya dibuat seukuran aslinya dan bisa bergerak hidup loh. Ada yang kepalanya menengok, ekornya bergoyang, sampai mengeluarkan suara raungan yang menggelegar di dalam goa. Efek lampu dan sound sistemnya jempolan banget loh. Lucu banget lihat ekspresi anak-anak. Ada yang tajam melongo sambil nunjuk-nunjuk, tapi ada juga yang refleks meluk erat tangan adiknya karena agak kaget sama suaranya. Seru menegangkan, tapi bikin anak-anak heboh senang. Keluar dari terowongan kereta jelajah 5 zaman, kita langsung disambut sama area outdoor Dino Park yang jalurnya luas dan panjang memutar. Melihat areanya yang sejauh mata memandang ini, aku dan suami langsung saling tatap-tatapan. Wah, kalau harus jalan kaki normal sambil gandeng anak-anak, bisa-bisa kaki gempor dan encok melanda sebelum semua wahana selesai dikelilingi. Tapi tenang, di sini pengelola udah paham banget sama kebutuhan keluarga. Kita langsung merapat ke e-bike station buat sewa e-bike alias sepeda listrik roda 3. Harganya itu Rp150.000 untuk durasi 3 jam. Catat baik-baik ya bapak-bapak dan ibu-ibu, di loket sewa e-bike ini wajib bayar pakai uang tunai atau cash, karena mereka nggak bakal menerima pembayaran digital. Kita lagi mau main basah-basahan guys, main perahu bawa anak-anak ini untuk pertama kalinya. Daripada rugi nih kita nggak naikin, meskipun antri 30 menit tetap kita jabanin. Seperti itulah ya keseruannya akhirnya. Oke, kita menunggu aja karena antrinya lumayan panjang ini. Oke, kita nikmatin aja udah hari ini ya. Lumayan karena buang-buang tiket kan rasanya rugi ya. Oke guys, setuju.
Sebelum masuk, kita harus mengantre dulu karena wahana ini selalu ramai peminat guys. Begitu giliran kita tiba, kita sekeluarga diarahkan untuk naik ke sebuah perahu karet besar berkapasitas sekitar 8 orang. Perahu ini berjalan otomatis mengikuti arus air buatan ya. Begitu perahu melaju, kita langsung masuk ke dalam terowongan atau ruangan-ruangan dalam ruangan yang gelap dan remang-remang. Suasana di dalam sini benar-benar bikin merinding karena didekorasi mirip reruntuhan laboratorium rahasia, tempat penelitian hewan purba dan mitologi naga. Anak-anak langsung refleks pegangan erat banget ke tangan aku dan Pak Suami karena atmosfernya yang sunyi tapi mencekam. Di ruangan pertama, kita dikejutkan sama pemandangan laboratorium cloning milik Profesor Gila. Di sana terlihat replika robot sang profesor yang lagi sibuk membedah dan mengoperasi seekor dinosaurus raksasa di atas meja laboratorium. Detail patungnya keren banget, ditambah efek lampu neon warna-warni yang bikin kesan fiksi ilmiahnya dapet banget loh. Tapi baru aja kita mau takjub, tiba-tiba cerita di dalam lab ini berubah jadi malapetaka. Dinosaurus hasil cloning eksperimen yang lagi diikat itu mendadak berontak, mengamuk dan lepas kendali. Nggak pakai lama, dinosaurus liar itu langsung menyerang balik sang dokter. Di momen itu suasana laboratorium langsung berubah jadi kacau balau. Lampu lab yang tadinya tenang langsung berkedip-kedip merah, tanda bahaya. Alarm peringatan berbunyi sangat kencang dan suara raungan dinosaurus menggema dahsyat di dalam gua gelap itu. Asli di bagian ini anak-anak sempat kaget dan takjub melongo melihat robot dinonya bergerak beneran hidup. Nah, video yang kalian lihat sekarang ini adalah momen ketika perahu udah selesai meluncur ke bawah. Airnya udah nggak nyiprat lagi dan perahu kita udah jalan santai di arus tenang menuju pintu keluar. Baru di menit-menit tenang inilah aku baru sadar, kameranya belum dinyalain. Dan pas aku rekam ini, suasana di perahu kami sebenarnya lagi campur aduk antara heboh dan sedih. Karena ternyata anakku yang pertama lagi menangis akibat kejedot pegangan perahu. Jadi ini sekaligus jadi pelajaran penting banget buat kalian semua, terutama para orang tua yang mau ajak anak-anaknya naik wahana dino action ini. Saking takut dan tegangnya pas perahu mau meluncur ke bawah, anakku refleks menundukkan kepalanya terlalu dalam di bagian besi atau karet pegang perahu. Akibatnya pas perahu menghantam air dengan keras di bawah, ada guncangan atau hentakan mendadak yang bikin kepalanya terdorong ke depan dan langsung kejedot pegangan itu. Halo guys, kita saat ini mau main bumper car atau biasanya dibilang bom car. Oke guys, kayak gitu ya. Nah, yuk kita lihat antriannya sangat panjang. Nah, wahana selanjutnya yang kita tuju ini nggak kalah seru dan dijamin bikin ketawa lepas, yaitu bumper car alias mobil senggol. Di wahana ini kita sekeluarga langsung membagi tim jadi 2 mobil ya. Mobil pertama diisi sama Pak Suami yang berpasangan dengan anak aku yang kecil. Nah, sedangkan mobil kedua diisi sama aku yang berpasangan dengan anak pertama aku. Ayo. Begitu permainan dimulai dan mesin mobilnya menyala, wah suasananya langsung heboh parah. Mereka saling kejar-kejaran dan sengaja saling tabrak-tabrakan mobil. Wah seru-seruan tabrak-tabrakan di bumper car sampai tangan pegal menyetir. Perut kami keluarga bener-bener udah gak bisa diajak kompromi lagi nih, alias keroncongan parah akibat bebot trek dari tadi. Tanpa pikir panjang kita langsung arahkan EB kita menuju ke area food court utamanya buat isi energi. Dan kebetulan banget ya guys, pas kita sampai di food courtnya, ternyata di sebelah persis meja makan itu ada area playground atau tempat bermain anak-anak. Wah ini sih surga banget buat emak-emak kayak aku. Jadinya sambil kita menunggu makanan yang dipesan datang, anak-anak gak pakai bosan karena bisa langsung main seru-seruan di playground itu. Kak Kaila dan adiknya langsung heboh lari-larian nyobain permainan di sana. Setelah makan datang, kita panggil anak-anak buat makan bareng dulu. Di sini pilihan makanannya banyak banget dan ramah anak. Pak Suami lagi suir-suirin ikan lele nih buat kakak kalian. Plus minumnya pastinya es Milo. Sedangkan yang kecil yang pasti ya aku suapin dong. Setelah perut kenyang dan anak-anak pas larian di playground, energi kita sekeluarga benar-benar udah full tank lagi nih. Yuk kita langsung balik ke parkiran ebek. Pak Suami siap gas lagi dan kita lanjut muter-muter keliling sisa area Dino Park. Udara kota Batu pas sore hari ini rasanya makin sejuk dan syahdu banget buat jalan-jalan santai. Nah, lepas dari area Dino Movie dan Dino School, rute ebek membawa kita masuk menelusuri zona yang sejuk banget namanya The Rimba. Sesuai sama namanya, begitu masuk ke area The Rimba ini, atmosfernya langsung berubah total mirip hutan belantara
zaman purba yang rimbun dan dijoro-yoro gitu loh. Di kanan dan kiri jalur yang kita lewati ada puluhan patung dinosaurus tersembunyi di balik semak-semak pepohonan. Seolah-olah mereka lagi hidup dan tinggal bareng kita di dalam hutan prasejarah itu. Menelusuri area dari rimba sore-sore begini pakai e-bike benar-benar rasanya nikmat dan adem banget. Angin sepoi-sepoi kota Batu berembus lembut, bikin sisa-sisa capek setelah seharian main langsung hilang seketika. Anak-anak juga duduk tenang di depan sambil menikmati pemandangan pohon-pohon besar. Spot di sepanjang gerimba ini teduh banget. Jadi kalau kalian mau bikin video estetik atau foto keluarga bergaya petualangan alam, di sini adalah tempat yang paling pas. Puas membelah rimbunya hutan prasejarah di area Derimba, rute e-bike membawa kita masuk ke zona penutup yang benar-benar spektakuler, yaitu zona SX atau zaman es. Begitu roda e-bike kita melewati pintu masuknya, wah, pandangan mata kita langsung dimanjakan sama pemandangan dalam ruangan yang serba warna biru laut dan biru salju. Suasana di dalam sini benar-benar adem dan kontras banget sama area luar karena AC-nya dingin banget, mirip atmosfer kutub utara. Untung baju kita sekeluarga udah kering setelah basah-basahan di Dino Action tadi ya, jadi pas masuk sini rasanya langsung seger dan adem. Seluruh ruangan di zona SF ini didekorasi dengan lampu sorot biru magis dan replika balok-balok es raksasa yang estetik parah. Anak-anak yang dari tadi duduk di e-bike langsung auto heboh lagi begitu melihat replika hewan-hewan purba raksasa yang hidup di zaman es. Akhirnya putaran roda e-bike kita akhirnya resmi mengarah ke pintu keluar utama dan mengakhiri petualangan seru keluarga di Dino Park hari ini. Jam segini tuh ada parade guys, kita ikutin ya. Biasanya ada jam 5 sampai setengah 7. Kalau setengah 7 tuh yang air mancurnya itu, sekarang paradenya guys. Ya semoga kita nggak telat ya guys ya, soalnya harusnya dari jam 5, sedangkan ini udah jam 5 lebih. Kita lihat, ikutin ya. Seru banget, lucu-lucu makanya. Saya selalu sayang karena kita keasikan foto-foto di dalam. Kita sekeluarga sempat ketinggalan parade ini dan cuma bisa nonton di menit-menit terakhirnya aja. Tapi nggak apa-apa, anak-anak tetap seneng banget walau cuma dapat ekor paradenya dan sempat dada-dada sama karakter yang lewat. Biar anak-anak nggak kecewa karena ketinggalan parade, Pak Suami langsung ngajak kita masuk ke salah satu wahana simulasi terbaru dan tercanggih di sini, yaitu Immersive 7D Cinema. Wah, nonton di sini benar-benar beda banget sama bioskop biasa. Bukan cuma duduk manis ngeliat layar, tapi kursi yang kita dudukin bisa bergerak dinamis mengikuti alur film petualangan dinosaurusnya. Gak cuma kursinya yang goyang-goyang, tapi ada efek angin bertiup, semprotan air, sampai kilatan cahaya yang bikin kita berasa benar-benar masuk ke dalam dunia filmnya. Kak Kaila sama adiknya heboh banget teriak-teriak seru sepanjang film diputar. Pak Suami juga kelihatan menikmati banget wahananya. Ini benar-benar jadi obat penawar paling ampuh setelah kita ketinggalan parade tadi ya. Nah, begitu keluar dari bioskop 7D, pas banget pertunjukan air mancur menari dimulai dan menjadi penutup video akhir kita. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.